Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pertanyaan sudah cukup banyak masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu dan juga nanti akan kami informasikan saham pilihan dari narasumber di hari ini. Tapi sebelumnya, kami teruskan terlebih dahulu tadi pembahasan pertanyaan dari Pak Suwanto terkait dengan MTEK yang sudah dijawab dan juga Aneka Gas atau AGII. Ini saya tanya kembali ke Pak Fendi. Untuk Aneka Gas Industri, apa yang bisa disarankan ke Pak Suwanto, Pak Fendi? Ya, hampir sama dengan yang tadi sebenarnya AGI ini atau Aneka Gas Industri ini sudah terlihat ya potensi penurunan yang cukup besar itu malah di 3 Agustus lalu ketika harganya di level 1.760 kemudian turun terus ya sampai kemudian tahun ini 1.420-an. Kalau kita lihat Pak Suwanto sudah mendekati level support kuat ya di level Rp1.300. Meskipun sekarang 142, ada potensi dia menguji lagi ke level 1.300. Nah, namun saya melihat ini level support yang sangat kuat ya, dan peluangnya itu justru akan berbalik arah ke atas kembali kalau itu kemudian menyentuh ke level 1.300 ya. Nah, kita melihat resistennya cukup tidak terlalu lebar sebenarnya di level 1.550 dengan resisten itu. Nah, sehingga itu perlu disesuaikan harga masuk dari Pak Suwanto di level berapa. Ya, dengan memanfaatkan strategi ataupun posisi support and level ya. Supportnya 1.300, resistennya di 1.550. Oke, bisa dikalkulasi kembali Pak Suwanto, apakah kemudian level-level saat ini masih cukup sesuai dengan harga masuk begitu atau kemudian target Anda sendiri untuk Aneka Gas Industri? Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dari pertanyaan Pak Suwanto, saya ingin bergeser ke saham pilihan terlebih dahulu. Pemirsa, saya sudah punya informasinya. Ini pilihan dari Pak Fendi, ada BBRI, kemudian ada BBCA, Astra International, dan juga SMGR. Dua diantaranya adalah saham perbankan yang hari ini masuk dalam net buy asing terbesar begitu ya. Tadi BBCA sudah kita ulas. Bagaimana dengan BBRI, Pak Fendi? Ya, BBRI saya melihat juga sudah mulai turning point dan saya mengidentifikasi ada support kuat di 4.820 dan resistennya ada di 5.200 ya untuk pekan depan kita lihat ya. Nah, ini tekanan sebenarnya secara jangka panjang sih masih terlihat, namun secara jangka pendek nampaknya sudah mulai ada pergerakan turning point ya, dengan potensi pengujian ke level resisten 5.200. Sehingga posisi sekarang itu adalah posisi yang cukup bagus untuk akumulasi buy ya, untuk saham BRI ini. Karena kemungkinan besar pengujian di level 5.200 itu terjadi pada pekan depan. Oke, level yang lebih tinggi kemungkinan akan diuji kembali untuk BBRI yang hari ini naik 1,57%, level 3.870. Selain BBRI dan BBCA, ada juga Astra International yang masuk dalam rekomendasi ataupun pilihan Pak Fendi. Astra International hari ini juga sepertinya cukup atraktif nih Pak Fendi. Apa yang kemudian bisa disarankan juga kepada para pemirsa? Nah, kita melihat juga saya merekomendasikan untuk posisi buy ya kepada Astra International juga ya. Dengan target-target support levelnya untuk Astra sebenarnya cukup menarik nih ya di level 4.850 support level. Nah, resisten yang dituju adalah di level 5.400. Dengan posisi sekarang 5.050 menurut saya masih cukup bagus untuk melakukan accumulate buy ya, untuk menuju ke level 5.400. Jadi ada potensial upside mungkin sebesar 7 sampai dengan 8% untuk dalam waktu sepekan 2 pekan ke depan. Karena momentumnya dia sedang mulai menguji resisten kuat sebenarnya. Resisten kuat itu di level posisi sekarang ini di Rp5.000 ini, dan dia sudah ditutup di atas itu 5.050 dengan volume yang relatif besar juga. Oke, akhirnya memang masih ada target berikutnya untuk Astra International. Tadi level konfirmasinya, jika saya tidak salah, kurang lebih sudah dicapai ya, resistennya di 5.000, hari ini di 5.025 atau naik 1,72%. Saham pilihan ketiga dari Pak Fendi. Kemudian satu saham pilihan lainnya. Ini sektornya cukup berbeda, ada SMGR di sana, Pak Fendi. Bagaimana ini SMGR? Ya, kita melihat SMGR juga cukup menarik ya. Nah, saya lebih ke arah teknikal saja ya. Nah, kita lihat di support level 8.250, support kuatnya.
Kemudian resisten yang dituju adalah mendekati level 10.000 atau 9.950 ya untuk SMGR ini. Kita lihat secara teknikal nampaknya sudah terjadi pola-pola pembalikan arah nih untuk SMGR, dan kemungkinan besar pengujiannya adalah ke arah level resisten di 9.950, sehingga di posisi sekarang cukup atraktif untuk akumulasi buy ya bagi SMGR dengan memperhatikan level support tadi, level support di 8250. Oke, technical view. Ini tadi Pak Fendi sudah jelaskan untuk SMGR, pemirsa. Sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Begitupun dengan potensi risiko dan juga potensi profit. Dari saham pilihan Pak Fendi ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Terima kasih banyak. Bagi Anda yang sudah bertanya, langsung saja saya oper ke Pak Fendi. Ada Pak Victor di Malang, Pak Fendi menanyakan saham Telkom, sudah punya di 3.300. Ini bagaimana? Apakah harus cut loss saja atau di hold terlebih dahulu? Ya, saham Telkom di sini ditutup pada hari ini di level 3.300 ya. Ya. Dan menurut saya di sini adalah lebih banyak koreksi setelah sebenarnya kemarin mengalami apresiasi yang cukup tajam di hari kemarin ya, dari posisi level pembukaan 3.250. Kemudian kemarin justru 3.300, hari ini sedikit mengalami koreksi. Namun kalau kita lihat secara teknikal masih dalam posisi uptrend, Pak. Oke. Sehingga kalau saya melihat ini cukup baik untuk di hold ya, dengan potensi resisten dia tetap di level 3.450 sampai 3.500 yang dituju, dan masih di atas pembelian harga beli kalau saya tidak salah tadi masih di atas level support 3.200 ya. Jadi lebih baik menurut saya di hold karena masih ada peluang untuk pengujian resisten di 3.450 sampai 3.500 ya. Oke, 3.450 hingga 3.500 masih berpotensi untuk diuji meskipun cukup tipis nih Pak Fendi ya, dari harga hari ini hanya di 3.300. Ya. Betul. Oke, baik. Itu Pak Victor di Malang, Telkom sepertinya masih bisa di hold jika memang harganya masih cukup sesuai dengan ekspektasi Anda ya, tadi potensi resistannya. Dari Pak Victor di Malang, saya beralih ke Pak Anggiat di Bekasi. Selamat sore Pak Anggiat di Bekasi. Ini menanyakan analisa saham LPPF Pak Fendi, Matahari sudah punya di 2.250. Seperti apa untuk LPPF? Ya, LPPF juga menurut saya menarik ya. Jadi dalam pekan ini sebenarnya dia sudah mulai uptrend ya, sejak di tanggal 9 Agustus yang lalu sudah terlihat ya potensi penguatan ya. Kalau 2050 menurut saya justru lebih baik di hold ya, karena dia sudah melewati fase support level kuat sudah terlewati di 1.770 atau 1.750 ya. Nah, kita melihat resisten yang dicapai itu adalah di 2.500. Sehingga lebih baik di hold karena ada peluang yang cukup besar juga dalam sepekan dua pekan itu akan ada pengujian paling nggak ke minor resisten pertama itu ada di level 2.250 ya, pasti harga beli ya tadi ya. Iya. Dan kemudian di resisten berikutnya lagi yang kedua yang cukup kuat ada di level 2.500-an. Oke, ini sepertinya kata-kata yang cukup tepat, sabar terlebih dahulu ya untuk Pak Anggiat, Pak Fendi. Masih berada di level 2.100 soalnya ya, tadi level pembeliannya masih lebih tinggi sedikit, tapi ternyata potensinya juga masih bisa untuk ditembus ke level 2.500-an bahkan. Untuk LPPF, Pak Anggiat, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dari Pak Anggiat, saya bergeser ke pertanyaan berikutnya, Pak Fendi. Ini ada Santoso di Kediri. Selamat sore Pak Santoso. Dua saham yang ditanyakan, satu persatu dulu. Ini ada Elsa. Sudah punya di 276. Ini arahnya kemana ya dalam 1 hingga 2 minggu ke depan, Pak Fendi? Ya, Elsa arahnya lebih banyak sideways ya kalau kita lihat, karena tekanannya begitu sangat besar Pak Santoso. Jadi di level sekarang 262 rupiah juga dia masih dalam pola-pola tekanan yang cukup dalam. Nah, kita melihat ada support level kuat di 240 ya di sana. Dan kemungkinan besar juga teruji untuk pekan depan ini. Jadi artinya akan dites kekuatan di situ. Karena secara jangka pendek menengah ini dalam posisi yang tertekan. Nah, menurut saya perlu juga dilakukan strategi minimisasi resiko ya, dengan cara mungkin lakukan stop loss ya. Karena kalau saya melihat secara teknikal juga tekanannya cukup besar, masih cukup besar. Oke, tekanan masih cukup besar, strategi top loss disarankan juga untuk
Elsa tadi ya untuk Pak Santoso di Ya. Kediri. Sementara tadi ada satu pertanyaan lagi, KRAS di 584. Ini kemana arahnya Pak Fendi untuk KRAS? Nah, untuk saham KRAS ya, kita lihat ini cukup menarik menurut saya Ya. karena masih ada peluang mengalami apresiasi harga ya. Sekarang memang ditutup 494 ya dengan posisi sekarang, tapi ada potensi di pesan bersama ya, makanya arahnya itu bisa ke arah pengujian ke level 530 sebagai resisten ya. Jadi artinya masih ada potensi penguatan. Meskipun kalau kita lihat jangka panjang ini, jangka menengah panjang itu sebenarnya dia dalam posisi tertekan, tapi jangka pendek sudah mulai terjadi pembalikan arah yang menuju pada potensi pengujian resisten terdekatnya di level tadi 530. Oke, masih ada jarak yang cukup dekat untuk next price-nya untuk KRAS yang hari ini ditutup turun 1,2%. Baik, itu untuk Pak Santoso di Kediri, ada KRAS dan juga Elsa. Pak Fendi, pertanyaan berikutnya saya akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama Ya. kami segera kembali sesaat lagi.